kita jawab lagi pertanyaan, Kak mau ubah pembayaran secara otomatis itu harus konsultasi ke bank atau BPJS. Nah kebetulan nih Kak iya. Nom Beta. Iya. Nah bisa Iya, langsung. Mams. Dua-duanya bisa ya, bisa kedua-duanya, langsung Mams. ke BPJS ataupun ke bank. Ke Tapi bank. kami sarankan langsung ke bank aja Iya, ya. bisa langsung ke bank. Atau melalui mobil JKN juga bisa Atau untuk mobil daftar. JKN. Tapi kebetulan mobil JKN ini hanya beberapa bank saja. Iya, gitu ya. betul. Jadi hanya beberapa bank saja. Kalau memang pengen cepet gitu ya prosesnya, bisa langsung di bank aja teman-teman. Biasanya kalau online nih ini ya takut nggak ngerti gitu biasanya Iya, ya. Harus kalau konsul misalnya susah, berulang-ulang. ribet gitu, gak mau ribet, bisa juga langsung ke banknya daftar Benar. auto debit. Jenis peserta PBBU dan BP pemerintah itu apa Kak? Nah, ini tadi yang kita bahas. Jadi untuk yang PBPU Dan BP pemerintah. iya, jadi PBPU itu yang membayarkan BPJS secara mandiri atau membayar secara mandiri gitu teman-teman. Kalau misalnya yang dari pemerintah itu dibayarkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi ini tadi BBPU dan BP pemerintah itu maksudnya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Iya. Gitu. Jadi dibayarkan oleh pemerintah daerah ataupun dapat gratis dari pemerintah daerah. Seperti betul. itu. Sini di belakang. Ayo ikut sini nggak apa-apa. Tambah personil Kak, guys. emang bisa nggak sih yang awalnya mandiri terus dibuat gratis? Nah itu tadi sifatnya pengajuan. Kak, iya, pengajuan teman-teman. Tati itu. Siapa? Kak, cara ganti Vaskes mandiri bisa melalui apa? Caranya bisa Pandawa guys, atau Mobile JKN. Betul sekali, atau aplikasi Mobile JKN. Mana nih? Jadi kesini. Personil kita nambah ya yang menjawab biar semangat. Jangan lupa di like dulu, ayo. Like, comment, share guys. Dulu, komen, baru kita lanjutin jawab pertanyaan. Udah serak ya. Aduh, kita minum dulu. Kak, aku kan pertama bikin BPJS terus bayar pertama tanggal 23. Apa langsung aktif dan bisa langsung dipakai gitu? Iya, baik. Jadi misalnya udah daftar nih. Terus udah masanya pembayaran pertama dan udah melakukan pembayaran. Tentunya nanti langsung aktif teman-teman dan bisa langsung digunakan untuk mengakses layanan kesehatan. Bener banget. Jadi kalau memang udah dibayarkan nanti bisa langsung digunakan. Betul. Bentar ya. Yuk teman-teman, like, jangan comment, lupa share. like. Kak mau tanya, kalau Anda ada peserta PPU yang menunggak itu yang wajib bayar BU atau gimana? Nah ini nih. Nah kalau misalnya PPU itu kan udah ditanggung oleh badan usaha masing-masing ya teman-teman. Jadi yang wajib membayarkan adalah badan usaha masing-masing gitu. Nah itu tapi balik lagi ya teman-teman, untuk tunggakannya setelah menjadi oh iya, misalnya sebelumnya pekerja mandiri nih segmennya, terus ada tunggakan, kebetulan ada rezeki keterima di perusahaan dan beralih ke segmen PPU gitu. Jadi untuk yang tunggakan mandiri itu tetap menjadi kewajiban peserta dan wajib dibayarkan gitu ya teman-teman. Jadi jangan mikirnya malah BU dikasih tanggungan, gitu tanggungan juga, bayar teman-teman. enggak ya. Jadi pas memang masanya teman-teman keterima itu baru menjadi itu tanggungannya badan usaha. Kayak gitu teman-teman. Yuk like 4.300 ya. Kita target 10.000 ya Mas Bagus ya. Iya, 10K jangan lupa bisa di follow juga ya, di follow. Ini kita terus berjalan, memang lama banget ya 1 jam ya teman-teman. Iya, yuk teman-teman. Lumayan kita tanya-tanya lagi guys. Nih pengikut baru 44 ya. Yuk jangan lupa di follow ya. Follow teman-teman, like, yang comment, tadi udah share. tanya-tanya ya, yang udah ada jawaban. Mana nih? Kak, aku lupa password JKN sama nomor HP ku sudah tidak aktif. Gimana dong caranya? Ganti nomor HP dulu di WA Pandawa teman-teman. Betul, jangan ganti HP-nya, ganti nomor HP. Gak apa-apa sih ganti HP juga ya, gak apa-apa ganti HP. Kenapa kita ngelarang? Betul, nanti kalau misalnya udah ganti nomor HP-nya, nanti bisa langsung coba registrasi ulang, atau misalnya lupa passwordnya, dilupa password dan masukkan nomor HP untuk dapat
kode OTP-nya gitu teman-teman. OTP-nya di WA Pandawa di nomor 08118165 gitu ya Cek, guys. teman-teman. Kak, mau tanya, ini saya satu kakak 4 anggota ya lah, tiba-tiba nama saya itu hilang dari BPJS, itu kenapa namanya hilang? Gimana Kak Jubda? Gimana ini Kak? Kalau misalnya mau cek status kepesertaannya bisa langsung pakai dicek di Pandawa Kak. Betul. Di menu informasi cek status kepesertaan. Masukkan NIK saja nanti ketahuan kok kedaftar di segmen apa gitu kakaknya. Bener banget. Jadi bisa dicek ya, ataupun kalau memang satu kakak ternyata tidak terdaftar bersama, kayak hilang gitu ya yang dimaksudkan ya, itu bisa penambahan anggota keluarga penambahan aja anggota nih. keluarga aja di Pandawa juga bisa kok teman-teman. Pandawa juga bisa, misalnya ternyata satu kakak ada yang belum terdaftar. Nah di WA Pandawa di 08118165 di menu administrasi dulu, lalu penambahan anggota keluarga gitu. Gampang kan? Gampang banget guys, sekarang udah serba online. Sudah canggih. Yuk di like juga. Terus bagus kalau mau ini minum nggak apa-apa ya. Minum dulu ya guys. Jangan lupa minum guys. Nah, jangan lupa minum ya, karena kita 1 jam juga butuh energi ya teman-teman. Oke Kak, udah daftar lewat Mendak. Wah, apakah bisa langsung aktif? Soalnya udah muncul tiket transaksi. Nah, itu ditunggu. Ditunggu dulu nanti konfirmasinya dari Pandawa. Nanti akan ada notifikasi ke WA Pandawa juga ya teman-teman konfirmasinya. Biasanya nanti akan dikirimkan nomor pembayaran. Nah, pembayarannya nanti bisa dilakukan 14 hari setelah pendaftaran gitu. Gitu teman-teman. Berapa lama Kak ditunggu hari ini ya Kakak? Karena ini masih masa dia kerja ya. Pandawa ya sampai jam 5. Sampai jam 5 Pandawa. Sampai jam 5 ya WA Pandawa ya. Itu nomor tiket itu nomor antrian Kak istilahnya, nomor antrian online. Karena kan tidak bot juga ya yang transaksi. Yang transaksi jadi juga manusia guys. Banyak. Jadi banyak antrian, banyak yang aja ya, insya Allah cepet ya teman-teman. Enak nunggunya kan sambil tiduran aja kan ya, nggak harus ke kantor. Antri-antri gitu juga capek-capek nggak gitu. Harus antri. Bisa disambi melakukan aktivitas lainnya. Oke, Kak, aku terdaftar di BPJS dari pemerintah kemarin, periksa ke puskesmas tapi kok tetap suruh bayar. Waduh, Kak Mama nih. Kak Mama bagaimana nih? Ya, itu bisa dipastikan dulu kepesertaannya memang aktif atau tidak ya. Iya, betul. Cek dulu status kepesertaannya guys, bisa di Pandawa atau mobil JKN gitu sebelum periksa ke puskesmas. Terus juga konfirmasi juga misalnya aktif untuk pembayarannya itu untuk apa gitu misalnya. Kok saya disuruh bayar untuk apa sih ini gitu ya. Nanti juga bisa pengaduan ya kalau ada tarik iuran di puskesmas. Karena kalau memang sudah kepesertaan yang aktif tidak boleh ya, tidak boleh dipungut biaya lagi teman-teman. Biaya apapun. Gitu, harus diadukan ke pihak BPJS-nya. Jadi harus ditelusuri nih Kakak ya. Kakak Mama Atala itu bisa ditelusuri dulu di cek kepesertaan terlebih dahulu. Kalau memang aktif baru di pengaduan. WA Pandawa atau mobil JKN ya. Pastikan status kepesertaannya aktif ya guys. Di tahun ini kemarin bulan 9 gimana nih? Baru 1 kali bayar, tapi di bulan 10 bulan ini kok nggak ada tagihan ya Kak, tulisannya hijau aktif. Nah, kalau misalnya pasti untuk tagihan itu terbentuk setiap bulannya Kak. Misalnya tanggal 9 udah membayarkan yang pertama ya. Bulan 9? Iya, bulan 9 udah membayarkan iuran pertama. Otomatis nanti di bulan 10-nya akan terbentuk lagi untuk tagihan yang bulan 10 gitu. Nanti langsung muncul kok untuk di pembayarannya. Jadi tetap bayar kok nanti ya teman-teman, bisa dibayarkan.
soalnya urgent Kak, adik saya aktif kalau KRS tapi BPJS belum jadi, apakah bisa kalau jadi hari ini? Nah itu tadi Kak, kalau bagi pendaftar baru itu mohon maaf masih belum bisa. Untuk pendaftar baru itu harus menunggu 14 administrasi hari. 14 hari teman-teman. Kalau memang alih segmen nanti ada pilihannya Iya, ya ada Mas Bagus? pilihannya sendiri. Pilihannya non 14 hari gitu, tapi pembayarannya dihitung sejak dia nonaktif dari segmen sebelumnya, seperti itu. Gitu. Yuk jangan lupa di like ya yang udah dijawab. Jadi Kak Britin tergantung nih kakak nih udah pendaftar baru atau gimana. Nah ini contohnya ya Kak, mana itu Kak Britin nih. Jadi kalau teman-teman nih dipastikan kepesertanya aktif ya. Dulu teman-teman. Karena kalaupun nantinya aktif kembali langsung aktif akan ada denda layanan. Akan ada denda layanan gitu teman. Kalau jadi langsung dipakai. Iya, misalnya ada tunggakan nih teman-teman sebelumnya. Boleh dijelasin. Terus melakukan pembayaran. Jadi selama masa 45 hari setelah pembayaran itu misalnya rawat inap bakal kena denda layanan gitu. Kalau misalnya nggak rawat inap ya udah nggak kena denda layanan. Gitu. Nah jadi makanya jangan nunggu sakit dulu baru dipakai. Nanti akan ada denda layanan malah bayar gitu. Ini kita udah 30. Jadi pastikan membayar iuran secara rutin teman-teman. Bener banget. Dipastikan membayar iuran secara rutin. Kalau BPJS kita bisa, kalau BPJS dari pemerintah kita bisa pilih dokternya atau FKTP-nya. Bisa. Teman-teman, tetap bisa. Tetap bisa ya. Kalau aku pindah Vaskes, tapi kok nggak bisa daftar online? Nah, ini dijelaskan Mas Bagus. Daftar online gimana maksudnya? Maksudnya pindah Vaskes. Ini mungkin gini ya, case-nya pindah Vaskes hari ini. Padahal kalau kita hari ini pindah Vaskes, aktifnya itu per bulan depan gitu, per tanggal 1 bulan depan gitu ya. Jadi meskipun akhir bulan, awal bulan tetap bulan depan aktifnya. Per tanggal 1 bulan depan baru aktif. Jadi mau periksa bisa periksa di fasilitas FKTP kesehatan sebelumnya. dulu karena kakak tetap terdaftar nih sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan itu di FKTP sebelumnya. Gitu ya Kak. Jadi bisa pindah dulu di FKTP sebelumnya dulu. Kak kalau baru aktif nggak bisa langsung daftar ke Vaskes online ya. Nah ini tadi Kak Nia ya. Jadi kasusnya mungkin seperti itu. Belum teredukasi yang per tanggal 1 aktifnya ya. Aktifnya per tanggal 1 dan juga maksimal 3 kali. 3 bulan 1 kali untuk perubahan fasilitas kesehatannya guys. Jadi kalau misalnya belum 3 bulan nggak bisa pindah fasilitas kesehatan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Kak, bagaimana pindah BPJS dari mandiri ke yang gratis, tapi ibuku punya tunggakan. Gimana nih? Nah, kalau misalnya yang gratis itu tentunya pengajuan dan juga belum tentu terdaftar ya teman-teman, karena menyesuaikan juga dari anggaran dari pemerintah dan juga dari kriteria dari pemerintah gitu, dan juga kurang mampu atau tidak. Misalnya sudah terdaftar ke penerima bantuan iuran gitu, tetap wajib dibayarkan teman-teman untuk tunggakan di BPJS Mandiri. Jadi tunggakannya juga tidak bisa wajib dibayarkan. Boleh Diana dulu deh. Iya. Yuk teman-teman yang mau tanya-tanya. Tutup nah. Nah, tutup nah. Gitu ya, jadi teman-teman ya, gimana nih Mas Bagus? Sudah kayaknya sudah banyak yang paham ya, udah mulai sedikit pertanyaan. Semoga nih memang teman-teman nih semakin paham terkait jaminan kesehatan dan juga Kak denda bisa diangsur. Nah itu Kak, denda itu masih belum bisa ya. Masih Kak untuk pembayaran dendanya. Jadi pastikan jangan sampai terkena denda ya. Jangan sampai terkena denda. Denda itu bisa muncul akibat ya tadi tunggakan. Telat bayar iuran. Iya, telat bayar akhirnya iuran. Muncul tunggakan iuran. Jadi jangan sampai menunggak teman-teman. Bisa dibayarkan setiap bulannya rutin supaya tidak terkena denda layanan. Karena denda layanan itu perhitungannya ada sendiri ya. Iya.
Jadi perhitungannya itu Denda layanan denda nih, layanan 5% 5% dikali jumlah bulan menunggak dikalikan eh, pelayanan diagnosis dari diagnosisnya gitu. Jadi itu inasidigis. ditentukan juga oleh rumah sakit nanti Iya, jadi yang perhitungannya ya menentukan teman-teman. rumah sakit, Nah, bukan dari itu kita. bisa banyak ya, tergantung jumlah tunggakan juga dikalikannya ya. Kalau Iya, semakin menunggak semakin semakin banyak ya bakalan semakin banyak nih teman-teman. Kak, BPJS Kesehatan bisa dipakai untuk USG. Kak, surat rujukan TM3 terlanjur dipakai untuk USG karena riwayat SJ. Apa nanti lahiran bisa pakai BPJS? Gimana nih Mas ya? Kak, jadi untuk BPJS Kesehatan itu bisa digunakan untuk sesar maupun untuk periksa USG. Iya, periksa USG. Tapi kembali lagi sesuai indikasi medis gitu. Jadi bukan karena keinginan sendiri pengen sesar, itu tidak bisa ya. Karena memang dari dokter menyarankan untuk sesar baru bisa gitu. digunakan BPJS. Bener banget. Boleh nggak minta rujukan kalau pengen lahiran normal di RS? Nah, lahiran normal itu bisanya bisa di FKTP ya. Kesehatan pertama dulu. Baru misalnya nanti ada indikasi medis, baru bisa minta rujukan untuk ke rumah sakit. Betul. Gitu. Bukan minta rujukan ya Kak, dikasih rujukan. Dikasih rujukan karena ada indikasi medis tadi gitu teman-teman. Yang menentukan ya diberikan rujukan atau tidak sekali lagi bukan BPJS Kesehatan, tapi dari dokter penanggung jawabnya gitu teman-teman. Masih semangat gak sih nih ya teman-teman? Kayaknya masih semangat ya. Masih semangat tapi kita dong. Kurang 5 menit lagi ya, kurang 5 menit lagi kita selesai nih. Karena kita udah di awal tadi ya, harusnya 16.10 kita udah semangat 16.00 ya. 16.00 guys, demi kalian ini loh guys. 16.00 jadi kita mundur di awal nih. Kak, daftar BPJS gimana? Bisa daftar melalui bisa di Pandawa atau di Mobil JKN ataupun datang ke kantor. Datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa. Betul, adapun BPJS keliling ya, yang mobil keliling itu bisa juga BPJS online melalui Zoom meeting ya. Jadi peserta tinggal join aja di Zoom itu, nanti yang akan ada petugas yang mendaftarkan. Betul. Untuk linknya di mana dan hari apa, jam berapa, langsung aja di Instagram info JKN BWI gitu. Tuh, ya. Udah lengkap di situ teman-teman, untuk informasi-informasi tentang BPJS Kesehatan sudah ada di situ. Jadi jangan lupa di-follow teman-teman IG sama TikTok-nya. Kak, emang bener ya kalau operasi gigi bungsu dengan BPJS harus berumur 20 tahun? Tidak ada ketentuan seperti itu ya teman-teman, tidak ada, karena gigi bungsu juga harus sesuai indikasi medis. Seperti itu. Saya pun umur berapa ya aku? Ya umur berapa ya, lupa. Dia punya pengalaman guys. Umur 19 apa ya? Nggak tahu, lupa. Udah lama. Sudah berapa yang dicabut? Gigi bungsu ditanggung BPJS sepenuhnya, tidak ada dipungut biaya apapun. Itu pun saya sebelum menjadi pegawai ya. Jadi kalau dibilang orang dalam itu enggak ya teman-teman. Jadi emang sudah karena masa pas kuliah gitu ya. Bener banget, udah ngerasain manfaatnya sendiri. Ayo di follow. Ayo follow guys, like. Yuk jangan lupa di follow, di like 5,5 nih. Jangan lupa di follow, like. Nah kita udah kurang 3 menit lagi nih Mas Bagus nih. Kita jawab 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan ya. Kalau tunggakan, nah ini tadi terkait tunggakan nih, mana tadi Kak, tunggakan BPJS, apakah pengaruh ke BPJS TK? Tunggakan BPJS Kesehatan. Beda ya teman-teman, BPJS Kesehatan sama BPJS TK gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya ya, pengaruhnya nanti ke pelayanan kesehatan kakak-kakak nih, karena tidak aktif. Jangan sampai menunggak teman-teman, supaya tidak terkendala mengakses layanan kesehatan. BPJS ku tidak terbayarkan gara-gara corona dulu, sampai sekarang tunggakan hampir 6 juta, apa bener Kak? Gitu, Kak. Nah jadi untuk tunggakan sendiri maksimal ditagih 2 tahun guys, 24 bulan plus 1 bulan berjalan, seperti itu. Jadi selama apapun tetap segitu, 24 bulan plus 1 bulan berjalan yang ditagihkan.
Bener banget. Jadi kayaknya corona itu di tahun 2020 atau 2021 ya. Iya. Jadi tenang aja, yang ditangguhkan tetap 24 bulan aja. Kalau bener 6 juta itu kita tidak bisa ya. Kan Iya, harus dicek dulu nih iurannya di kelas kelas berapa, anggota berapa, keluarganya ada anggota berapa keluarganya gitu. berapa. Karena mempengaruhi juga besaran Bener nominal yang banget. ditagihkan. Bener banget kakak ya, jadi harus dicek terlebih dahulu. Oke, 2 pertanyaan lagi ya berarti ya. Iya. Kak, mau untuk naik kelas BPJS, apakah benar prosesnya selama 1 tahun? Nah, bukan seperti Bukan itu. prosesnya, Kak. Kak Ananda nih, kita meluruskan ya. Alhamdulillah ya, aku Iya. membaca kakak Jadi ini. syaratnya untuk pindah kelas itu harus sudah terdaftar BPJS Kesehatan 1 tahun. Untuk prosesnya itu misalnya bulan ini pindah kelas ya Kak, jadi aktifnya itu per bulan depannya. Per bulan gitu. depan gitu. Jadi prosesnya nggak selama itu, tapi syaratnya Jadi, harus sudah terdaftar 1 tahun di kelas sebelumnya Iya, gitu betul. ya. Jadi pas mau memutuskan kelas tuh jangan sampai ngawur ya istilahnya. Ya udah di kelas 2 deh. Nanti kalau mau ganti ataupun mau turun nih terserah. Iya, karena juga nanti berimbas ke kakak-kakak sendiri karena harus mempengaruhi nominal iuran juga Kak. Nominal iuran. Kalau mau pindah kelas juga bisa di WA Pandawa. Bener banget ya. Atau ya. Oke, jadi terima kasih ya untuk teman-teman sobat-sobat JKN di sini. Terima kasih atas jawabannya sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di live-live berikutnya. Sampai jumpa di live-live berikutnya. Jadi kita tekankan dulu nih kesimpulan dari hari ini Mas Bagus. BPJS Kesehatan bisa nggak dipakai pas liburan di luar kota? Bisa jawabannya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman lagi liburan nih Nataru di luar kota. Lagi misalnya amit-amit sakit gitu ya. Jadi nggak usah risau karena BPJS Kesehatan bisa digunakan di luar kota 3 kali teman-teman dalam sebulan. Iya. Bener banget. Jadi yang sekarang menunggak segera dilunasi supaya nanti pas liburan nggak kepikiran nih. Ya tiba-tiba sakit karena pakai umum lumayan ya mahal ya teman-teman. Jadi jangan sampai sakit terkendala administrasi. Betul. Gitu. Dan juga syaratnya apa? Cuma pakai KTP aja. Enak banget kan. Karena BPJS Kesehatan sekarang udah terinquiry dengan NIK teman-teman. Bener banget. Yuk di follow ya, kita tunggu ya. Kalau kita udah end live ini bakalan hilang. Iya, ya, hilang. Yuk follow dulu teman-teman. Buat tambal gigi bisa sesuai indikasi medis ya teman-teman ya. Yuk di follow nih. Mana nih? Belum Makasih ada kakak nih. mawarnya. Ayo di follow sebelum kita hilang. Di follow biar ada notifikasi untuk live selanjutnya. Kak, kalau dulunya BPJS Ketenagakerjaan, nah itu bisa langsung ditanyakan aja ya BPJS Ketenagakerjaan di instansi terkait karena kita tidak dipengaruhi oleh BPJS Ketenagakerjaan ya, karena itu yang berbeda. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Ini kasihan aku udah jawab scaling, bisa nggak Kak? Scaling juga harus sesuai indikasi medis kalau memang karang giginya buat sakit gitu ya, sakit dan mempengaruhi itu baru bisa dijamin. Kalau memang untuk ngerasa estetika aja itu nggak bisa ya teman-teman. Dadah. Bye-bye. Ya, bye-bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Kita foto dulu. Dadah. Dadah. Dadah.